Shalom. Ya, tadi berat kompak Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini Tuhan membawa kita ke tempat ini. Kita akan melangsungkan ibadah kita. Karena itu, mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersukacita, menyembah, memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum ibadah kita mulai seminta dengan kasih Tuhan, Bapak Gembala Sidang akan membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan berbau, tak berbalik kebiasaanmu. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Hari ini kita bicara tentang firman Tuhan dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan bagi kita dan Bapak Ibu jemaat bisa mencermati dan melihat ayat demi ayat. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya penderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubah?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian firman Tuhan, saudara. Memiliki harapan walaupun dalam kesulitan. Milikilah pengharapan walaupun dalam kesulitan. Ada dua tokoh yang kita mungkin lihat. Anak Yairus yang sudah mati karena firman Tuhan dikatakan dia minta Yesus untuk dibangkitkan. Dan yang kedua, ada seorang perempuan dikatakan sakit pendarahan dan 12 tahun lamanya ia menanggung penderitaan. Siapa Yairus ini kalau kita baca dalam pemberitaan firman Tuhan? Dia seorang pemimpin kepala, seorang pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Kalau mungkin sekarang kita identikan dia pendetanya orang Yahudi.
yang sering berkhotbah melayani orang Yahudi. Tetapi saudara mempunyai sebuah pergumulan. Dia datang kepada Yesus hanya mohon Tuhan, anak perempuan satu-satunya sakit. Tolong datang dan katakan bangkitkan anak, bukan sakit lagi. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, di situ dikatakan anak Jairus itu sudah mati. Tetapi Yesus berkata ketika mendapati anak Jairus mati, bukan dikatakan mati tapi tertidur. Tetapi sesungguhnya anak Jairus itu mati. Tetapi saudaraku, dia seorang pemimpin. Bapa kami di surga, Tuhan Bapa yang berkasih Tuhan Yesus, atas pengertian dalam kehidupan kami. Dari awal perjalanan kita sudah berangkat Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Kau boleh menjaga mendatangi kami sepanjang satu bulannya Tuhan Yesus dan menjadi pekerjaan kami dan setiap usaha kami, bahkan kami masih ada berkumpul dan berkumpul semua kali murah. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan anak-anak akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucap syukur kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar persembahan kami beri bisa berguna dan bermanfaat bagi kami. Jangan kamu khawatir di udara malam. Jangan kamu khawatir umat ibadah hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan makan. Jangan kamu khawatir. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, turun di udara yang aku tidak khawatir, bunga di barang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang makan minum makan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Jangan kamu khawatir, mari kita berdiri. Jangan kamu khawatir, apa yang udara yang diharap. Jangan kamu khawatir, umat ibadah dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau mengerti bagai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Biarlah kami gunakan untuk kebenaran pekerjaan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan.
Sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir.